Siapkan hati kita. Mari saudara-saudara kita nyanyi sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar sekali Tuhan, Engkaulah harapan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kekuatan dan pertolongan itu hanya kami dapatkan dari-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita saudara-saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh hati yang paling dalam. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami menaikkan pujian kami, ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini berfirmanlah agar kami semakin mengerti kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang, kami berbeda. Kami memandang masalah yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Kami memandang problem yang sama dengan sikap hati yang berbeda. Karena kami telah mengenal jalan-jalan-Mu. All the glory, all the honor, semua hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, saudara. Saudara boleh duduk, haleluya. Shalom, saudara. Saya juga menyapa yang ada di rumah. Shalom, saudara. Siapkan hati saudara, jangan minimalis atau jangan sambil berjalan, sambil melakukan hal yang lain, tetapi fokus kepada ibadah. Sebab dimanapun saudara berada, saudara tetap sedang beribadah. Kita sama-sama beribadah. Haleluya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan bukan keinginan hati kami, bukan keinginan hati saya, tetapi memang ini yang sedang Tuhan taruh hari-hari ini. Untuk membawa setiap umat Tuhan kepada sebuah kesempurnaan jiwa. Ini dia. Kita dibawa pada kesempurnaan jiwa. Sebab Alkitab mencatat semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, kita semua. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu. Jadi yang dipelihara, sekali lagi saya harus ingatkan, bukan hanya roh, tapi yang dipelihara adalah jiwa. Tubuh tinggal mengikuti. Ini dia. Jadi terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dia. Jadi ini yang terus harus kita perhatikan, yaitu bagaimana kita semakin hari semakin sempurna jiwa kita. Nah, berbicara sempurna ini memang sebuah topik yang sangat berat. Sebab semua orang ingin sempurna, semua menghendaki kesempurnaan, bukan hanya untuk orang lain, dirinya juga ingin sempurna. Tetapi masalahnya adalah setiap orang ingin sempurna dan menghendaki orang lain sempurna. Tetapi permasalahannya adalah setiap orang juga tahu persis bahwa mereka tidak akan pernah bisa sempurna. Betul? Betul kan saudara? Nah, saat ini saya ingin sampaikan buat saudara bahwa kesempurnaan yang dimaksud ini tidak seperti itu. Sebab kesempurnaan yang kita pikirkan adalah kesempurnaan bagaimana kita menjadi sebuah standar. Oh, kalau sampai sekian ini sempurna. Kita berpikirnya seperti itu. Makanya banyak orang ingin menjadi sempurna, suka kesempurnaan, tetapi dia menyadari bahwa tidak sempurna. Terutama di sini adalah ya tentu saja para wanita. Wanita adalah sebuah makhluk yang sangat unik sekali. Ini ya. Makanya saya selalu bilang dengan bapak-bapak di sini, Pak, jangan bermimpi kita pasti akan sanggup memuaskan hasrat keinginan istri kita kan gitu. Karena apa? Istri itu tidak bisa terpuaskan, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa memuaskan para wanita kan gitu. Sudah dikasih alis bagus-bagus, alisnya diapain? Yang ngasih Tuhan loh ini alisnya. Lalu diapain? Dikerok, saudara. Alisnya dikerok di salon. Dihapus alisnya dari Tuhan. Lalu apa? Bikin alis sendiri. Disulamkah? Ditatokah? Hei, justru dia lebih percaya bikinan sendiri daripada bikinan Tuhan. Tuhan aja gak bisa memberi kepuasan kepada wanita. Sudah bagus-bagus hidungnya mungil. Bilang apa? Hidungku terlalu kecil. Lalu apa? Wah, dimancungin hidungnya kan gitu kan. Padahal hidung mungil itu loh yang bikin Tuhan. Tapi dia lebih percaya dokter-dokter di mana? Di Korea kah? Di Thailand kah? Untuk apa? Operasi plastik. Ya ampun kan gitu. Ada yang lagi begini, semestinya udah bagus, cuman apa? Dagu saya ini loh kurang lancip. Dagu kok dilancipin. Aduh kan gitu. Ya bukan cuma banyak orang tua juga begitu. Orang tua sih ingin anaknya, nilai anak-anaknya menjadi sempurna. Ya kan, ketika anaknya nilainya 9,5. Aduh kenapa sih 9,5? Tinggal dikit. Besok lagi nilaimu 100 ya. Gitu kan. Jadi sejak saat itu kesempurnaan kita pikir adalah the top of mind gitu. Sesuatu yang memang jadi utama sekali, menjadi yang paling atas. Ini kita pikir sempurna. Ini dia. Bahkan pendeta-pendeta yang bersikap
Biar kelihatan sempurna dia jaim. Dalam hampir satu bulan ini ada 4 sahabat, 4 orang yang saya kenal, 2 diantaranya saya kenal baik. Mereka semua dipanggil Tuhan. Bayangkan dalam waktu 1 bulan. Dan salah satunya adalah seorang bapak rohani yang luar biasa. Ini dia. Dan yang satunya adalah seorang mentor yang luar biasa. Dua-duanya adalah orang yang menerima saya dalam kegagalan saya. Dan dua-duanya yang mengangkat. Dan dua-duanya yang mempromosikan dan dua-duanya yang memberikan kepercayaan. Ini luar biasa. 2 diantaranya teman-teman saya di sekolah. Waktu saya sekolah seminari Alkitab. Mereka dipanggil Tuhan. Kan gitu. Jadi banyak pendeta yang berusaha bersikap biar kelihatan sempurna jaim. Jadi kalau ada pendeta jemaat yang datang. Sikapnya, senyumnya harus diatur. Biar kelihatan perfect gitu kan. Kalau ketawa juga gak boleh, gak boleh. Ketawanya harus, kan gitu kan. Nanti kalau ketemu orang jadi, oh haleluya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba saya begitu saudara. Saudara pasti minggu depan saudara mungkin garuk-garuk datang gereja gak ya ini ya. Ibadah gak ya ini. Kan gitu. Sempurna bukan seperti itu. Tapi ini dia kesempurnaan yang diinginkan. Ini adalah seperti ini. Karena begini saudara. Masalahnya adalah begini, kita tahu bahwa kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan yang kita pikir. Kita masih dalam pola pikir kesempurnaan pemikiran kita. Masalahnya kita berpikir kita tidak mampu mencapai kesempurnaan yang kita pikirkan. Nah masalahnya adalah sekarang Yesus menghendaki saudara dan saya sempurna. Matius 5 ayat yang ke-48. Yesus menghendaki kita sempurna. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah ini dia. Kita tahu bahwa kesempurnaan itu kita memikirnya pola pikir kita. Kesempurnaan itu adalah hal yang mustahil kita capai. Makanya kita selalu berkata ya kita manusia tidak ada yang sempurna. Betul gak? Lalu selalu ada berkata oh tidak ada gading yang tidak retak. Kan gitu. Nah tapi tanpa kita sadar seringkali statement-statement seperti itu menjadi excuse buat kita, menjadi alasan buat kita untuk kita bisa melakukan kesalahan. Sementara Yesus berkata, ayatnya jangan dihapus dulu, bahwa Yesus berkata bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini dia. Dan perkataan Yesus ini bukan begini, kamu haruslah sempurna nanti kalau kamu di sorga. Enggak. Kehendak Yesus, kehendak Tuhan adalah saudara sempurna bukan nanti di sorga. Tapi now. Yesus menghendaki saudara dan saya sempurna kapan? Now. Bukan nanti di sorga. Tetapi sekarang. Ini dia. Tapi mari saya beritahu kepada saudara. Bahwa Yesus memang menghendaki kita sempurna sekarang. Tetapi yang dimaksud Yesus ini sempurna itu bukan seperti Allah Bapa. Kesempurnaan, jadi yang dimaksud Yesus sempurna seperti Allah Bapa itu bukan berarti kita menyamai Allah Bapa. Bukan. Karena itu jelas tidak mungkin. Bagaimana ciptaan menyamai sang pencipta? Jelas itu tidak mungkin. Tapi yang dimaksud Yesus di sini adalah bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pikiran Bapa. Kita memiliki keserupaan dengan Bapa ketika kita ada di atas muka bumi ini. Sebab kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya adalah teleios. Bisa ditulis tadi? Sempat ditulis gak? Gak sempat ya? Jadi dalam bahasa aslinya adalah teleios. Itu artinya, arti kata teleios, arti kata sempurna di sini adalah begini. Bertumbuh sampai komplit. Nah ini dia. Ini bahasa yang paling gampang, bahasa saya adalah bertumbuh sampai komplit. Ini dia. Jadi yang ditekankan di sini adalah bukan komplitnya. Karena kita selama ini kita memikirkan sempurna itu adalah komplitnya. Komplit itu hasil. Tapi kalau sempurna di sini, kata teleios, kata ini sempurna di sini yang ditekankan bukan komplitnya, bukan hasilnya, sebab komplit itu hasil. Tetapi yang ditekankan adalah usahanya. Amin. Usahanya.
Jadi di sini komplit itu adalah hasil daripada usaha. Jadi sempurna di sini yang terpenting bukan hasilnya tetapi usahanya. Sebab selama saudara berusaha pasti nanti jadinya komplit. Tapi kalau saudara nggak berusaha pasti nggak komplit, kan gitu. Simple, betul nggak saudara? Jadi yang dimaksud Yesus ini adalah, yang dimaksud Yesus sempurna seperti Allah Bapa, bukan kita menjadi kesempurnaan kita menyamai Allah Bapa. Tetapi apa? Terus berusaha dan terus berusaha. Jadi pengertian sempurna itu adalah yang harus saudara ingat adalah hari ini adalah proses. Kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Ini dia. Bukan hasil. Ini dia. Jadi kalau jiwa saudara mau terpelihara sempurna. Saudara harus perhatikan proses demi proses dalam hidup saudara. Bukan hasilnya tetapi bagaimana saudara berproses menjadi seperti yang Allah Bapa pikirkan. Yesus berproses di atas muka bumi ini. Menerima setiap yang datang dalam hidupnya. Dengan cara Bapanya berproses. Yesus mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Ini dia. Salah satu contoh adalah ini saudara. Salah satu presiden Amerika, Abraham Lincoln. Dulu dia adalah seorang praktisi hukum. Pada waktu itu dia mempunyai seorang lawan. Pada sebuah case dia punya seorang lawan. Politisi dan praktisi hukum. Namanya Stanton. Stanton ini sangat membenci Lincoln. Bahkan Lincoln ini dia bencinya terang-terangan. Bahkan Lincoln dibilang dia itu monyet. Di dalam sebuah persidangan dia ngomong sama orang lain. Siapa suruh ada monyet datang di persidangan? Bayangkan. Tapi Lincoln menanggapinya dengan sangat santai sekali. Saya jadi ingat cerita tentang monyet ini. Jadi suatu saat ada salah seorang teman saya. Dia setelah duduk makan begitu. Dia cerita bahwa kemarin dia mimpi. Dibawa Tuhan ke sorga. Ada seorang teman lagi di situ. Karena banyak orang dia bilang begini. Waktu saya ke sorga, saya sudah sampai di sorga. Saya ketemu Rasul Petrus. Bayangkan kalau di sekolah Alkitab. Lalu ceritanya begitu. Itu kira-kira gimana? Semua orang wih. Itu adalah keinginan yang diinginkan oleh setiap para mahasiswa-mahasiswi sekolah Alkitab. Bermimpi ketemu Tuhan, bermimpi ketemu Rasul Petrus, bermimpi pengen ketemu masuk sorga. Dan dia berkata, saya ketemu Rasul Petrus. Saya sudah dipersilakan masuk, silakan masuk. Tapi baru saya berjalan 2-3 langkah dipanggil lagi oleh Rasul Petrus. Teman saya ini namanya Simon. Simon, sini. Kamu jangan masuk sorga dulu. Loh kenapa Rasul Petrus? Nanti aja, sekarang kamu saya beri kesempatan lagi. Kamu turun lagi ke dunia. Belum kesetrum Gusti. Baru dengar. Justru yang lain kaget karena kamu aduh, bukan karena itu. Inilah live. Kalau live itu ya begini nih. Jadi Simon balik lagi sini. Kamu saya beri kesempatan untuk balik lagi ke bumi. Untuk apa Rasul Petrus? Sudah saya di sini aja, di sini enak. Enggak, kamu masih ada satu tugas. Kamu balik lagi ke bumi, lalu kamu ajak satu orang yang paling kamu kasihi. Wah. Ajak satu orang yang paling kamu kasih untuk nanti datang ke sorga. Gitu kan. Lalu dia ingat satu temannya. Dia pernah nembak salah seorang siswi yang lain. Namanya, ya katakanlah namanya Shirley lah. Dia nembak Shirley tapi rupanya dia nembaknya ditolak. Ditolak jadi dia agak sakit hati sama Shirley. Jadi waktu itu banyak orang, jadi dia cerita ada Shirley juga di situ. Lalu karena dia nembak sama Shirley, tidak diterima semua teman-temannya tahu. Lalu dia bilang ini, dan karena saya disuruh Rasul Petrus, saya cuma ingat satu orang yang saya kasihi. Dia bilang sama Shirley, wah semua ketawa kan, wah.
Lalu saya datang balik lagi ke bumi, saya bilang sama Shirley, ayo ikut aku ke sorga. Kok ya waktu itu Shirley ikut, dia mau ikut ke sorga. Saya bahagia sekali karena saya berhasil membawa dia ke sorga. Wah, teman-teman semua ketawa semua. Lalu setelah sampai di sorga, saya bilang, Rasul Petrus saya sudah bawa. Ini karena saya yakin saya langsung masuk. Baru masuk saya sambil gandeng tangannya Shirley. Lalu Rasul Petrus bilang begini, hei Simon sini dulu. Kok kamu langsung masuk? Loh kan saya sudah bawa orang yang saya kasih satu. Lalu Petrus berkata begini, saya kan suruh kamu bawa orang yang kamu kasihi satu. Iya ini, loh kenapa kamu bawa monyet? Karena dia balas dendam saudara sama si Shirley. Ya gak ketawa gak tahu gak apa-apa. Saudara berpikir aja dulu, nanti ketawanya mungkin nanti sore. Abraham Lincoln ini sampai disebut monyet sama Stanton. Tapi mari saya beritahu saudara, ketika dia jadi presiden, Stanton yang terang-terangan membenci dia, dijadikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Coba bayangkan, sampai ke dalam kondisi mati karena ditembak waktu itu, dalam kondisi sekarat Stanton nungguin Abraham Lincoln. Dan dia berkata, seorang besar di atas dunia ini hari ini telah tiada, yaitu Lincoln. Tetapi saudara tidak akan pernah tergeletak. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi seorang seorang yang mengikut Tuhan bukan berarti nggak pernah gagal. Seorang yang mengikut Tuhan bukan berarti tidak pernah sakit, tidak pernah dikecewakan, tidak pernah salah, tidak pernah apa lagi? Tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah mengalami kejatuhan. Enggak. Tetap
Tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya dan dia akan bangkit lagi. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar akan bangkit lagi. Karena apa? Proses. Tuhan itu melatih melalui pengalaman hidup, saudara. Dari yang ringan sampai yang berat. Amin. Saya mau beritahu buat saudara satu rahasia pagi hari ini. Tips lah, selain sempurna itu bukan standar, tapi atau sempurna itu adalah proses pencapaian. Satu tips buat saudara. Dan saudara tahu ini. Dengar baik-baik. Kalau saudara sekolah, saudara punya kurikulum. Betul? Betul? SD, SMP, SMA semua punya kurikulum. Hei, bagaimana manusia punya ide tentang kurikulum itu? Saya percaya ide kurikulum itu adalah ide Tuhan sendiri. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan punya kurikulum yang berbeda untuk setiap kita. Amin, saudara. Kurikulum saya beda dengan kurikulum saudara, percayalah. Kurikulum saudara juga berbeda dengan kurikulum orang di samping kanan kiri saudara. Tuhan punya kurikulum masing-masing. Dan saudara, Tuhan itu Tuhan yang sangat ahli. Sebab dia bukan hanya desainer, dia juga desainer dan arsitek yang luar biasa. Dia bisa mendesain saudara untuk menjadi seorang yang dia inginkan. Untuk itulah saudara perlu belajar dari firman Tuhan. Saudara perlu baca firman Tuhan agar saudara apa? Tindakan saudara itu seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Baca firman. Akan ada tindakan-tindakan di situ yang saudara harus melakukannya sesuai dengan apa yang terjadi di situ. Contoh yang paling simpel. Ketika seorang Daud dalam pelariannya. Dia dimaki-maki oleh seorang wanita yang adalah istrinya sendiri, Simei. Dimaki-maki. Pengawalnya Daud berkata, siapa wanita ini? Anjing mati ini biar saya menyeberang, saya penggal lehernya. Lalu Daud bilang, gak usah lah. Kalau itu Tuhan pandang baik buat saya, it's okay lah, gak apa-apa. Udah jangan dibiarin, jangan diurusin, biarin aja. Ada kalanya saudara perlu melakukan hal yang serupa. Ada orang-orang yang memaki-maki saudara, biar anjing mati gak usah diurusin. Amin. Amin saudara. Ini hal-hal yang Tuhan ajar kita melalui perjanjian lama. Bagaimana tokoh-tokoh mengalami sebuah masalah. Dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Dan bagaimana sikap Tuhan. Dalam setiap peristiwa itu. Tuhan menyatakan kehendaknya. Tuhan menyatakan isi hatinya. Disitulah saudara mengikutinya. Ini dia. Jadi kalau saudara mempelajari firman Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan pembelajaran. Dan saudara mulai mengenali bagaimana Tuhan bertindak. Jadi bukan, memang ada lagu jalanmu tak terselami, ya kan? Oleh setiap hati. Masuk bagian ini agak sulit. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Memang tak terselami. Yang sulit itu adalah bagian kita percaya. Cuman masalahnya begini, kalau kita percaya nggak ada dasarnya itu sulit. Tapi kalau saudara melihat Alkitab, saudara baca Alkitab, dasar kepercayaan saudara, apa yang saudara baca, apa yang pernah dialami tokoh-tokoh Alkitab. Sehingga saudara kepercayaan saudara menjadi penuh. Amin. Masalahnya kita ini sulit percaya karena kita ini nggak ada dasarnya, nggak ada gambaran. Sebab manusia itu perlu gambaran. Makanya orang-orang yang mencari Tuhan, mereka membuat patung. Mereka membuat gambar lalu disembah. Coba bilang sama orang yang menyembah patung dan menyembah gambar yang mereka bikin sendiri. Patung kok kamu sembah, gambar kok kamu sembah. Marah mereka. Mereka dia berkata, enak aja, gue gak nyembah patung, saya gak nyembah patung. Patung ini sarana untuk saya bisa sampai kepada Tuhan. Dia pasti ngomongnya begitu. Karena manusia perlu gambaran. Dan saudara tidak akan mendapatkan gambaran yang pas kalau saudara gak baca Alkitab. Begitu saudara baca Alkitab, saudara baca aja, saudara mengerti. Bahkan ketika saudara tidak mengerti, ketika ada sebuah peristiwa yang sama peristiwanya,
Saudara akan mengerti peristiwa dalam Alkitab itu. Makanya pentingnya saudara baca firman. Amin. Nangkap saudara, ini dia. Kan saudara akan belajar keputusan-keputusan Tuhan. Bacaan kita dalam hari Jumat kemarin adalah kitab Habakuk. Saudara baca kitab Habakuk. Habakuk ini berdoa minta Tuhan kedamaian. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Yang terjadi apa? Bukan pertolongan Tuhan. Yang datang adalah hukuman demi hukuman. Sampai-sampai Habakuk ini berkata begini. Orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Sampai-sampai Habakuk bilang begitu. Inilah kriterianya kenapa Habakuk menjadi salah satu nabi. Karena dia punya statement bahkan gak ada yang ngajarin. Kalau sekarang kita kan udah ada yang ngajarin Habakuk. Bahwa orang benar hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini dia. Amin saudara. Amin. Perlunya baca. Makanya kesempurnaan itu akan kita dapat dari hari demi hari. Contoh yang paling simpel lagi. Yunus. Saudara kenal tahu kenapa Yunus pergi ke Niniwe? Kenapa Yunus menolak panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Kalau saudara baca baik-baik, maka saudara akan menemukan kenapa Yunus disuruh pergi ke Niniwe untuk berdoa buat Niniwe agar Niniwe bertobat. Tapi Yunus gak mau pergi. Kok jahat amat sih ini Yunus? Kan begitu. Cuman suruh berdoa biar orang bertobat. Tapi memang begitu. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena apa? Orang Niniwe itu jahat. Bukan jahat loh. Jahat. Ditambahin puol. Nah, kan gitu kan. Sudah jahat, gak bermoral, pokoknya hancur lah. Dan Yunus tahu. Kalau dia ke sana orang itu pasti bertobat. Tapi Yunus karena dia melihat kejahatan orang itu di Niniwe, maka Yunus lebih suka melihat orang-orang itu dihukum Tuhan daripada bertobat. Makanya dia gak mau pergi ke Niniwe. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini kita banget gak? Iya kan? Kalau saya bilang jemaat banget nanti, oh bang, makanya saya bilang kita banget ya. Kita banget. Kita lebih suka orang yang jahat dengan kita. Kita lebih suka kita lebih suka melihat mereka dihukum Tuhan daripada kita melihat dia bertobat dan jadi baik. Ayo. Bayangkan orang yang paling menyebalkan dalam pikiran saudara sekarang. Saudara rasanya kan gitu kan? Rasanya kita lebih puas kalau dia mengalami hukuman Tuhan daripada dia jadi bertobat, jadi baik. Jadi rekan sepelayanan kita. Hahaha. Betul gak? Tapi kita belajar. Semakin kita mengerti, semakin kita belajar, kita memiliki kecerdasan rohani. Ini dia. Jadi kalau saudara mengerti ini, maka saudara tahu bahwa saudara bisa jadi sempurna. Kesempurnaan, saudara menjadi sempurna bukan hal yang mustahil. Sebab sempurna itu proses. Selama saudara berproses menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Sempurna. Amin. Tentu saja kurikulumnya kan beda satu dengan yang lain. Sempurnanya satu dengan yang lain itu berbeda. Ya kan? Nilai 3 bagi anak SD sama nilai 3 bagi yang kuliah kedokteran beda dong. Lu ya kan? Nilai 3-nya SD gak lulus lu. Nilai 3-nya fakultas kedokteran IPK 3. Wah. Udah termasuk bagus. Tapi nilai itu gak bisa diterapkan satu dengan yang lain. Betul? Nilai 7-nya SD sama nilai 7-nya SMP beda nilainya. Sampai di sini saudara nangkap ya. Coba Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48.
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, ini yang tidak tahu terima sedikit pukulan. Setiap orang yang padanya akan banyak dituntut, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, perhatikan, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi tidak semua dituntut hal yang sama. Sebab kurikulum kita berbeda. Ingat, nilai 7-nya anak SD berbeda sama nilai 7-nya anak SMP. Berbeda lagi dengan nilai 7-nya anak SMA. Nah masalahnya hari-hari ini saya banyak ketemu orang-orang yang begini saudara. Kalau ibarat anak sekolah, dia sudah waktunya lulus SD. Jadi dia harusnya kelas 6 dia dengan nilainya dia lulus. Tapi dia gak mau lulus. Dia bilang gini, gak mau lulus kenapa? Nilainya belum 10 semua. Nilainya baru 7 sama 8. Lulus sih lulus tapi gak mau lah. Saya mau nilai saya 10. Lalu biar saya tetap SD. Oke? Yang lain naik SMP. Gitu. Tahun depannya lagi, wah belum 10 semua. Biar saya enggak apa-apa. Saya bertahan di sini. Yang penting saya lulus. Nilai sempurna. Yang lain lama-lama yang lain masuk SMA. Dia masih di mana? SD. Sampai 6 tahun. Yang lain kuliah. Baru dia dapat nilai 10 semua raportnya. Tapi baru lulus SD. Kira-kira orang yang seperti ini bisa bangga enggak saudara? Bisa bangga dengan nilai 10-nya maksudnya. Bangga, oh saya nilai SD saya sempurna, 10 semua. Tapi 12 tahun. Bisa bangga enggak orang yang seperti ini? Diketawain orang, saudara. Berapa banyak kita seperti itu? Oh saya enggak mau menyentuh sebuah pelayanan, tunggu dulu sampai saya seperti ini. Saudara SD terus enggak naik-naik. Padahal saudara harusnya sudah SMP. Hello? Karena menunggu saudara sempurna. Takes time. Padahal Tuhan sudah menunjukkan jalan. Ayo naik. Ayo naik. Ayo naik. Jadi mari kita pahami saudara bahwa setiap saudara dituntut berbeda. Jangan tuntut yang lain menjadi sama seperti saudara. Juga gak bisa. Karena semua bertumbuh sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Amin. Amin. Itulah perlunya gembala, itulah perlunya mentor, itulah perlunya pemimpin rohani ketika mereka melihat naik lebih tinggi. Udah gak usah naik. Waktunya naik lebih tinggi. Jangan tunggu lagi. Tapi gak bisa ini. Bisa. Belajar. Dulu juga waktu kecil juga gak bisa naik sepeda. Sekarang bisa naik sepeda juga. Karena apa? Belajar. Ya cuman masalahnya ada yang naik sepedanya cepat. Ada yang naik sepedanya lama. Ada yang pakai urusan masuk got. Masuk sawah. Tapi ada yang langsung bisa. It's okay lah. Itu semua perjalanan masing-masing. Amin. Dan saya rasa semua saudara yang pernah belajar main sepeda. Pasti pernah jatuh naik sepeda. Terus itu besinya ada di tengah-tengah dan itu sakitnya minta ampun. Betul ya saudara? Karena mau jatuh. Kita menghindari jatuhnya. Tapi sakitnya berbeda. Di tengah-tengah. Semua sama. Amin saudara. Jadi hari ini. Saudara bisa menjadi sempurna. Ayat yang terakhir Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ingat saudara. Setiap saudara punya kurikulum yang berbeda. Setiap saudara punya misi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Haleluya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Terus sampai ayat yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar, perhatikan baik-baik. Sekalipun ia menjadi anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Satu ayat lagi, ini penting, ayat 10. Dan ia, perhatikan ini, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Yang memanggil imam besar siapa? Allah sendiri. Menurut peraturan Melkisedek. Kalau saudara pelajari di situ mulai ayat 9, perhatikan di situ taat. Ketaatannya itu untuk menjadi ayat 10 itu, yaitu imam besar. Jadi sempurna di sini standarnya, di sini bukan standar, tapi menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Hari ini, mari kita evaluasi. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara? Beberapa waktu yang lalu, saya merasa benar-benar, saya bisa salah saat ini, tapi saya merasa, saya menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Saya menemukannya, dan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Dan saya tinggal meminta Tuhan, Tuhan saya sudah menemukannya. Buka jalan dan perlengkapi agar saya sampai di sana. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena ada banyak jiwa yang terluka. Ada banyak jiwa yang perlu ditolong. Ada banyak jiwa yang gak ngerti harus kemana. Ada dalam bahasa Ibrani itu namanya, ada banyak jiwa yang gung lewang lewung. Cuman Peter yang tahu sama Andri tahu. Gini. Jiwa yang gung lewang lewung. Itu bahasa Jawa saudara. Artinya dia gak tahu mau kemana dia pergi. Ada banyak orang yang tersesat. Dan saya rasa Tuhan taruh saya ada di situ. Amin saudara. Amin. Ada banyak orang yang tidak mengerti. Dan ada banyak hamba Tuhan yang tidak mengerti. Kadang-kala saya sedih. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mendoakan ada seorang anak. Yang dia kesurupan. Sejak dari bulan Januari kesurupan terus. Sering kesurupan. Puncaknya ya minggu yang lalu. Ada sudah 3 hari kesurupan gak selesai-selesai. Sudah dibawa didoakan di gereja yang besar. Tetap juga nggak selesai-selesai. Dibawa ke sebuah tempat, di sebuah gereja, didoakan. Waduh, dibilang ini rohnya banyak. Ada 75 roh yang mengikuti. Ayah. Saya waktu dibilang gitu, aduh saya ketawa udah. Kita ini punya Tuhan yang besar, mau 75, mau 750, enggak ada artinya. Bagi Tuhan sama aja, harus minggat dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Hari itu tanpa kehebohan, yang lain heboh. Wah dalam nama Yesus, wah muntah-muntah, wah. Yang lain ayo terus muntahin, biar keluar 1. Waduh, sudah muntah 10 kali, baru 1. Masih 74, kapan selesainya? Kan gitu. Saya bilang, enggak usah pakai muntah-muntah, males saya. Ngabisin waktu aja bikin capek. Banyak yang lebih dikerjakan yang lebih penting daripada ngurusin setan yang masuk. Setan itu diusir keluar selesai. Betul saudara? Amin saudara. Ini dia. Yesus, dengar baik-baik saudara. Yesus, hukum Taurat, hukum Taurat mengajarkan bagaimana kita harus berlaku. Jangan membunuh, jangan berzina, bla 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 dan lain sebagainya. Yesus melakukan sesuatu yang lebih. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak melakukan, tetapi Yesus apa? Mematikan dari akarnya. Kenapa orang berzina? Pikirannya kotor. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu memandang orang lain dan kamu birahimu tergerak, kamu sudah berzina. Yang Tuhan pangkas itu adalah apa? Akarnya. Jangankan kau membunuh, kamu membenci saudaramu, itu kamu sudah membunuh. Yesus yang pangkas apa? Akarnya. Kenapa membunuh? Benci. Betul gak saudara? Hello. Yesus mengajak kita kepada akar kebenaran. Jadi banyak orang yang mengalami, orang yang kesurupan, orang yang depresi, orang yang itu kan fenomena puncak gunung es seperti yang saudara sering dengar. Cuman kelihatan sedikit tapi akarnya banyak.
Jangan dipangkas atasnya, nanti akan begitu. Sebab anak ini dari Januari terus seperti itu. Sudah dibawa kemana-mana, tetap seperti itu. Saya datang nggak sampai 15 menit, saya tuh ajak-ajak ngomong bla bla bla. Udah ya, udah. Selesai, pulang. Dan beberapa hari ini ditelepon terus sama istri saya. Gimana kondisinya, Udah baik, ceria, udah nggak ada sesuatu lagi. Amin, saudara. Amin, ini dia. Karena yang diselesaikan adalah akarnya. Hari ini, kesempurnaan itu hasil. Tapi yang terpenting adalah prosesnya. Saudara pulang dari tempat ini, saya mau menantang setiap saudara. Lakukan lebih baik lagi. Lakukan satu level lagi di atas, saudara. Amin, apapun itu dalam pekerjaanmu, lakukan satu level di atas lagi. Dalam Tuhan, lakukan satu level di atas lagi. Setiap hari baca Alkitab satu pasal, naikkan 2 pasal. Satu hari berdoa 5 menit, naikkan 2 kali lipat jadi 10 menit. Bukan 5 menit dan 10 menit ya. Ketika saudara melakukannya, naikkan levelnya. Amin. Amin. Dan saudara akan menemukan dirimu terpelihara sempurna. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Mari kita berdoa.